Siapa kira-kira jodoh kamu dan bagaimana ciri-ciri dia? Temukan jawabannya, pilih kartu kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah ciri-ciri jodoh kamu. Jadi akan aku lihatkan nanti bagaimana karakter dia, bagaimana kepribadiannya, dan juga bagaimana cara dia mencintai kamu. Atau mungkin nanti kita akan melihat ada hal-hal lain terbongkar tentang dia. Akan aku lihat ya. Seperti biasa ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana ciri-ciri jodohnya kamu. Tapi sebelum itu akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, dan khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku akan mulai aja ya di sini bagaimana ciri-ciri jodoh kamu. Ada The Moon. Ada Wheel of Fortune. Di sini bisa terlihat dia itu intensitasnya baik, dalam artian bakat lahirnya dia itu sebagai orang yang baik, perhatian banget sama kamu. Dan di sini kalau aku lihat dia kadang punya perasaan yang halus banget. Jadi mungkin nanti kamu harus lebih hati-hati kalau ngobrol sesuatu yang mungkin berpotensi bikin dia kaget atau mungkin menyakiti hatinya. Dia bisa diajak ngobrol tapi juga harus di situasi yang enak. Aku lihat di sini kemungkinan bahasa cinta dia adalah quality time, alias dia itu ingin menghabiskan banyak waktu bersama dengan kamu. Biasanya orang-orang yang punya karakter sensitif dan mengutamakan quality time agak sulit struggle di hubungan cinta yang jarak jauh. Beda kota, beda negara, itu bagi dia tuh bikin kepikiran kamu terus, bikin susah tidur, karena mungkin dia banyak banget kangennya sama kamu. Itu yang kulihat. Tapi dia baik banget. Dia di sini intensitasnya lebih ingin menjaga kamu, ingin membuat kamu nyaman, seperti itulah. Jadi ya ada pros cons-nya sih di sini. Tapi dengan kebaikan dan kelembutan hatinya itu, dia cenderung lebih bisa memahami isi hati kamu atau mungkin perasaan kamu. Jadi kalau kamu lagi sebel, lagi sedih, lagi marah, dia tuh bisa, kenapa sayang, ada yang nggak beres ya, mau cerita nggak sama aku, kayak gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat dia tipe kalau orang yang lumayan atau optimis lah, optimis mengenai kehidupannya. Dia tipe kalau orang yang mau mengusahakan sesuatu, pekerja keras juga. Bisa aja dia pernah datang dari keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang, tapi dia di sini sangat bekerja keras untuk mengubah nasibnya, sehingga nanti kulihat pada saat dia bertemu dengan kamu kondisinya jauh lebih baik. Atau mungkin misalnya dia datang dari keluarga yang broken home atau mungkin kurang harmonis, dia di sini akan mengusahakan gimana caranya bersama dengan kamu akan jauh lebih baik situasinya di hubungan kalian, pernikahan kalian nanti, seperti itu sih. Dan memang di sini dia tipe orang yang selalu ingin suasana baru gitu di kehidupannya. Jadi di sini mungkin nanti kamu dan dia akan punya momen ke tempat wisata yang mungkin mirip dengan Dufan, kayak gitulah, main wahana, outdoor gitu bersama dengan kamu, menghabiskan waktu dengan kamu. Jadi memang di sini kemungkinannya dia suka banget menghabiskan waktu sekedar buat ngobrol santai di teras rumah atau mungkin jalan-jalan kemana, makan nasi goreng di pinggir jalan kayak gitu. Jadi momen-momen yang sederhana tapi bagi dia sangat berarti. Ada King of Cups. Di sini dia dewasa dengan pemikirannya, cakep kalau aku lihat, bisa menjaga dirinya dengan baik, baik secara sosial ataupun fisik. Dan di sini dia tipe orang yang sangat bersahabat. Kemungkinan di sini sahabat dia banyak atau teman-teman dia banyak dari berbagai kalangan. Dia nggak terlalu mengutamakan agama atau latar belakang seperti itu. Yang penting baik gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat nanti kalau kelak suatu saat, terutama kalau dia laki-laki akan menjadi seorang ayah, aku lihat dia ayah yang akan hadir buat anak-anaknya. Kayak nggak malu gitu loh buat nyuapin, ganti popok, ngejarin baca, main, kayak gitu, ngantar sekolah. Dia akan sangat mau gitu, bahkan happy. Dan di sini juga dia tipe kalau dia laki-laki, suami yang nanti akan banyak ngajak kamu ngobrol. Apapun dari yang mulai
remeh sampai yang serius, dia tuh pingin banyak ngobrol sama kamu. Tipikal yang sangat pekerja keras di sini. Kalaupun ada beberapa orang yang misalnya aja meremehkan dia, apapun itu, dia itu membuktikan ke dirinya bahwa aku bisa gitu. Dan dia tipikal orang yang tidak terlalu suka pamer kalau aku lihat. Jadi apapun keberhasilan yang dia dapatkan itu untuk dia nikmati atau nanti bersama dengan kamu kalau kalian sudah bertemu, seperti itu. The Judgment, iya, kalau aku lihat di sini dia sudah menjalani banyak sekali fase kehidupan yang tidak mudah, tapi dia belajar banyak kalau aku lihat di sini. Belajar banyak tentang kehidupan, tentang bagaimana melihat sebuah pernikahan. Misalnya aja kalaupun dia datang dari keluarga yang broken atau gimana, tapi dia belajar. Ada orang yang mungkin datang dari keluarga yang broken atau kurang harmonis, malah dia semakin hancur. Tapi kalau aku lihat dia justru belajar banyak, supaya nanti kedepannya dia bisa membuat suasana yang lebih indah gitu antara kamu dan dia. Kemungkinannya juga dia di sini penyabar, sudah dalam kondisi banyak memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan mudah-mudahan dengan begitu nanti akan ada banyak kedamaian yang kamu rasakan bersama dengan dia. Ada Three of Cups. Seperti aku bilang tadi, mengkonfirmasi kemungkinannya dia di sini punya banyak teman ya, dan kemungkinan besar juga kamu nanti ketemu sama dia dari lingkungan pertemanan. Ya, mungkin nanti kalian di komunitas yang sama atau mungkin teman kamu ngenalin kamu ke dia, seperti itu. Tipikal orang yang ingin merayakan hidup dengan cara yang baik. Mungkin juga di sini dia memang orang yang suka kegiatan outdoor, nonton festival musik, nonton stand up komedi, atau mungkin jalan-jalan kemana, liburan kayak gitu. Tipikal yang merayakan kehidupan. Merayakan di sini bukan berarti pesta, tapi setiap pencapaian kecil dia mengapresiasi, baik itu pencapaian dirinya atau mungkin nanti pencapaian kamu. Mungkin kamu lulus dengan nilai yang baik, diapresiasi. Kamu mungkin bisa masak apa, diapresiasi, atau apapun itu. Tipikalnya kayak gitu ya. Kemudian di sini poin-poin lain mengenai dia. Kita lihat lainnya. Ada Six of Pentacles. Iya sih, di sini bisa kulihat dia dianugerahi Tuhan bakat lahir, hatinya tuh baik. Hati baik di sini, dia selalu ingin berbuat baik ke orang-orang yang memang dia sayang, ke orang-orang yang memang dia peduli, dan juga di sini bahkan ke orang lain gitu loh yang dia nggak kenal, ngasih sedekah kayak gitu-gitu. Dan di sini bagaimana cara dia memperlakukan kamu, dia sangat peduli, dia sangat memperhatikan kamu, bahkan detail-detail kecil tentang kamu dia sangat memperhatikan. Dan di sini juga dia tipikal orang yang sangat mengutamakan keseimbangan. Jadi kalau dia sudah ngasih perhatian 10, dia berharap kamu juga ngasih perhatian dia 10. Kalau dia ngasih kesetiaan 10, dia berharap kamu juga bisa dipercaya untuk setia di angka yang 10, kayak gitu sih. Tapi emang dia sangat peduli ya, sangat mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan dalam bentuk apapun. Tipikalnya kayak gitu, baik sih di sini. Manusia yang baik gitu. Knight of Pentacles. Dia sangat menghargai proses, aminin setia, aminin dia bisa mengelola dan kontrol emosinya dengan baik. Tipikal yang pekerja keras banget, baik untuk mengejar keuangan atau mungkin nanti bagaimana dia mengelola hubungannya dengan kamu. Ya, dia di sini emang aku lihat nggak macem-macem sih tipikal orangnya. Lurus-lurus aja, nggak neko-neko. Dia kalaupun bekerja sukses, tidak dia tujukan untuk pamer atau flexing yang ini loh aku gitu, enggak. Tapi ya untuk kenyamanan kamu juga sebagai pasangannya. Nanti nabung bisa liburan kemana, ke Eropa misalnya, aminin kayak gitu. Tapi dia menghargai, memang dia ini pergerakannya lambat ya sama kamu. Mungkin nanti dia butuh waktu sekian bulan dulu buat nembak kamu. Mungkin juga setahun, 2 tahun, 3 tahun buat pacaran dulu sama kamu. Kenal keluarga kamu, kenal lingkungan kamu, baru dia yakin nggak bahwa kita bisa menikah gitu, atau mungkin kita cocok untuk menikah gitu sih. Penampilan dia antara cakep atau biasa aja, tapi dia memang tipikal idaman kamu gitu loh di sini. Ya, King of Pentacles, yes. Di sini dia aku lihat sih, aminin mudah-mudahan dia akan meraih kejayaan atau mungkin secara ekonomi, karir, bisnis di atas usia 30 tahun sih, 35 ke atas gitu. Ya. Tapi lebih dari itu, selain hal-hal yang dia sangat mungkin untuk meraihnya dalam hal ekonomi atau materi atau kedudukan di masyarakat, kalau aku lihat sekali lagi ada perpaduan dua king ya. Tipikal yang memang humoris, toleransinya tinggi banget sama pasangannya. Dia nggak yang kamu pokoknya harus begini, harus enggak.
tipikal yang bisa ngobrol, kamu maunya apa, kamu maunya A, aku maunya B, jadi kita enaknya gimana, nah gitu. Nanti juga kalau aku lihat, kalau nanti dia menjadi ayah yang ingin hadir, sama seperti dia, ayah yang selain ngasih keuangan juga ngasih cinta yang banyak buat anaknya. Nanti kalau anaknya lagi ada pentas seni, dia akan mau banget datang ngevideoin gitu ya, segala rupanya. Jadi dia akan bangga gitu sebagai ayah, anak aku hebat kayak gitu. Dan juga sebagai suami, aku rasa dia di sini membawa intensitas yang memang terkontrol, dalam artian energi setianya banyak sekali. Energi setianya banyak. Dan di sini juga hatinya hangat banget gitu loh, hatinya hangat. Dan aku rasa dia akan seneng sih kalau melakukan banyak hal sama kamu, masak bareng, kemana bareng kayak gitu. Dan dia mengerti bahwa dalam kehidupan itu butuh banyak cerita, banyak berbagi. Jadi aku rasa kamu akan aman sih sama dia ya. Ada 2 kartu yang sama di sini, Three of Cups. Ya sangat mungkin di sini kencang energinya kamu dan dia, sangat mungkin bertemu dari pertemanan, lingkungan yang deket sama, misalnya satu kampus, satu kantor, satu komunitas. Jadi kamu kalau misalnya lagi kumpul dengan teman-teman kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, kumpul-kumpul aja. Kalaupun itu kamu dan dia sama-sama perempuan, bisa aja teman perempuan kamu ini mengenalkan kamu ke saudaranya yang baru pulang dari Australia atau di mana kayak gitu sih. Jadi jangan mengurung diri kamu. Aku rasa di sini ketemunya nanti via pertemanan ya. Iya, ini adalah sebuah hubungan yang memang tujuannya atau sejak awal dia akan bilang sama kamu, aku di sini serius ya, pacaran sama kamu. Memang aku sedang mencari calon istri atau calon suami. Jadi tolong kita maksimalkan usaha kita di hubungan ini gitu. Jadi memang tujuannya menikah. Jadi kalau kamu memang tujuannya sama-sama ke pernikahan, aku rasa ini akan menjadi hubungan yang sangat intens antara kamu dan dia. Tapi kalau kamu masih main-main ya bisa dicoba. Siapa tahu kamu justru akan semakin melihat, oh iya kayaknya aku bisa yakin menikah sama dia kayak gitu ya. Persiapan dia matang sih kalau aku lihat, finansial, emosi, mental, restu orang tua bagi dia penting kayak gitu. Dan aku melihat poin-poin lainnya. Ada gamer di sini. Kamu dan dia, atau dia lebih tepatnya, sama-sama kompetitif ya, terutama di karir. Tapi kompetitifnya dia sekali lagi bukan untuk ini loh aku gitu, tapi lebih kepada ya itu sesuatu yang menjadi ambisinya dia. Bagi dia kalau kedudukan dia pasti, itu akan membuat dia merasa aman untuk membawa kamu ke situasi pernikahan, nabung, punya anak dan sebagainya sih kalau aku lihat di sini. Tapi juga kadang di sini aku lihat dia terlalu banyak menanggapi sesuatu secara serius. Jadi mungkin itu menjadi PR buat kamu. Dan kadang dia tuh suka ingin memenangkan banyak hal. Kayak kalau misalnya ada lomba, kayak kompetitif banget gitu. Tapi memang dia kompetitif ya, bukan karena dia pingin pamer atau pingin menunjukkan ego gitu, enggak sih. Eternal Flame, di sini kamu dan dia akan saling menyukai secara seimbang, equal gitu ya. Jadi cintanya dia 10, cinta kamu 10, perhatian dia 10, perhatian kamu 10. Dan di sini ada chemistry atau getaran koneksi yang sangat luar biasa lah antara kamu dan dia. Bisa jadi hubungan kamu dan dia di sini yang paling membara dibandingkan dengan mantan-mantan kamu yang lain. Dalam arti chemistry ya, value-nya sama, harapannya sama, tujuannya sama, dan penuh dengan gairah gitu loh. Gairah itu nggak cuma seksual sih, tapi juga kemampuan dan kemauan untuk berjuang, bertahan, berkorban, seperti itu. Lalu apa sih? Kenapa sih dia jatuh cinta sama kamu? Apa hal tentang kamu yang membuat dia yakin gitu ya? Kamu di sini sangat bijak. Bagi dia menilai kamu sebagai orang yang bisa menginspirasi orang lain. Dan di sini kamu juga membuat dia lebih open minded ya. Jadi kayak nggak tertutup gitu pikirannya untuk hal-hal yang baru, berteman dengan lebih banyak orang. Dan mungkin karena dia tipikal yang seperti itu juga, kalian bisa nyambung gitu energi dan hal-hal seperti itunya. Lalu di sini ada kamu tuh berbeda, dalam artian kamu tuh spesial bagi dia. Jadi mungkin ada karakter kamu yang beda dibandingkan orang lain. Mungkin juga cara pikir kamu, cara pandang kamu mengenai dunia, mengenai hubungan cinta. Mungkin itu membuat kamu ngerasa aku ini aneh ya. Enggak, kamu nggak aneh. Bagi dia kamu unik dan spesial gitu. Justru itu yang membuat dia suka sama kamu sih kalau aku lihat ya. Kemudian beberapa karakter dia yang kamu harus tahu. Dia adalah orang yang selalu ingin merayakan banyak hal di hidupnya dia. Makanya dia di sini
pernah sedih sudah pasti, tapi dia akan mengusahakan gimana caranya supaya dia lebih banyak bahagianya bersama kamu. Dia akan mengupayakan gimana caranya supaya kamu juga selalu bahagia bersama dengan dia. Walaupun nanti ada masalah, ada ujian, tapi dia berharap yuk kita lebih banyak bahagianya gitu. Dan di sini dia tipe orang yang sangat terorganisir ya, jadi rapi gitu orangnya. Dia kurang suka melihat sesuatu yang berantakan, baik itu rencana-rencana atau mungkin barang-barang. Dia tuh lebih suka sesuatu yang tertata dengan rapi dan baik. Ia orangnya simple, sederhana, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Bagi dia kalau hidup itu bisa dinikmati dengan simple, ya simple aja. Tapi dia pekerja keras ya, dia pekerja keras, tapi juga mengerti gimana caranya hidup sederhana dan ia dibawa happy aja, nggak terlalu memusingkan apa kata orang ya. Dan di sini juga mengenai perasaan-perasaan dia kepada kamu. Aku merasa hilang arah tanpa kamu. Iya, sudah kujelaskan tadi di awal bahwa dia tipe orang yang agak susah gitu kalau harus jauh dari kamu. Kalaupun nanti ada situasi di mana dia emang harus dinas keluar kota atau kemana, dia akan banyak banget kangennya sama kamu. Itu yang bisa kulihat di sini. Lalu soulmate. Aku rasa di sini emang karena ada eternal flame dan chemistry yang dalam banget antara kamu dan dia, kemungkinan kamu akan bersama dengan soulmate kamu sih. Jadi jodoh kamu ini soulmate-nya kamu, teman jiwanya kamu. Jadi nggak heran kalau ada banyak hal yang sama iya, tapi juga saling mendukung. Dia akan mendukung kamu dengan impian kamu, dan kamu akan sangat bersukacita mendukung impian dan harapan-harapannya dia. Di saat kalian berdua saling membangun hubungan ini, kayak gitu. Lalu ada weekend. Dia punya rasa optimis yang besar ya mengenai hubungan ini, bahwa kalian berdua akan bisa bersama, bisa berjuang bareng, bisa kompak, saling sayang, saling setia dan sebagainya. Jadi di sini optimisnya dia sangat besar. Semoga aku harapkan juga optimis kamu mengenai hubungan ini sebesar apa yang dia rasakan ya. Lalu aku tidak bisa melupakan kamu. Jadi di sini sih memang dia akan selalu mengingat banyak hal baik tentang kamu, kebiasaan unik kamu, kebiasaan kamu yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang cute. Dia akan ingat itu. Dan mungkin nanti kalau kalian sudah punya anak, sudah punya cucu, dia akan dengan senang hati menceritakan, dulu mama kamu begini, dulu nenek kamu tuh begini, dan sebagainya. Jadi dia akan, mungkin kalaupun dia cuek, tapi dia sebenarnya menyimpan kamu di memori terdalamnya dia, gitu sih. Manis ya? Iya sih, the cups biasanya manis, sweet banget. Dan di sini aku melihat ciri-ciri lain tentang dia, bisa pekerjaan atau hobi atau apapun itulah, kita lihat. Aku juga nggak tahu ini apa. Oke, kamu jatuh ya. Dia tipe orang yang suka bercanda. Mungkin juga dia suka kalau nanti ngajak kamu ke stand up komedinya siapa. Pokoknya dia di sini suka sesuatu yang lucu, bercanda, relax. Mungkin juga dia suka film-film komedi seperti itu. Iya, dia di sini sangat bisa mengatur emosinya dengan baik, tapi dia lebih mengutamakan menunjukkan kebahagiaan. Ya, dia pernah sedih, pernah marah, tapi ya udah sebentar aja, temukan caranya, lalu ayo kita bahagia lagi, kayak gitu. Di sini juga kemungkinannya memang hubungan ini akan berpotensi ke pernikahan, jadi aminin. Dan mudah-mudahan aja selain mencintai secara seimbang, mudah-mudahan juga keluarga kamu dan keluarga dia akan memberi restu yang banyak sekali untuk perjodohan atau pernikahan ini ya. Dia di sini bisa jadi punya bidang pekerjaan atau hobi dia berhubungan dengan astronomi, bukan zodiak ya, tapi bintang yang planet-planet, galaksi, rasi bintang. Dia suka dengan hal-hal kemungkinannya seperti itu. Lalu poin lain tentang dia, kemungkinan juga dia bekerja di bidang hukum, entah hakim atau di pengadilan atau sebagai pengacara, apapun di bidang hukum ya. Salah satu hal tentang fisik dia, bisa aja rambutnya gelap atau ikal atau keriting, warna matanya gelap, kulitnya sedikit gelap atau tan gitu. Dia adalah pekerja yang baik, pekerja keras banget emang. Ini mengkonfirmasi, dan dia sangat bisa menjaga relasinya dengan rekan kerja, rekan bisnis kayak gitu. Jadi jangan kaget kalau nanti, oh iya rekan bisnisku, dan kamu mungkin melihat kontak HP-nya dia banyak banget karena emang dia butuhkan itu. Februari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan kelahiran dia, pertemuan kamu dan dia, atau mungkin bulan pernikahan kamu dan dia bisa. Suara dia kemungkinan di sini dia bagus suaranya, mungkin nanti kamu dan dia akan punya dating di tempat karaoke, menyanyikan lagu-lagu kesukaan kalian,
Atau mungkin dia di sini punya pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama sebagai penyanyi. Mungkin di sini dia cukup atau sangat religius. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan tipikal orang yang religius, mengedepankan komunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa yang baik, aku rasa kamu akan cocok sama dia. Dan akan aku lihatkan di sini dari zodiak dia atau kamu, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Pisces, Taurus, Libra, Leo, Virgo, Sagittarius. Kemudian ini unsur nama kamu atau dia, G, Y, M, K, F, D, E, R, C, B, I, W. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 12, 17, 26, 10, 6, 1, 7, 24, 30, 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Semoga ada banyak afirmasi positif yang nanti akan hadir di hidup kamu bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini ciri-ciri jodoh kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, dan khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku akan mulai aja ya dari kartu kedua, ciri-ciri jodoh kamu. Ada kartu The Death. Jangan takut dulu, ini tidak menyeramkan. Ada kartu Page of Pentacles. Yang aku lihat bahwa dia adalah orang yang sudah mengalami banyak kejadian di hidupnya dia. Dan somehow aku lihat hidup dia jauh lebih berat sebelumnya dibandingkan kehidupan kamu di sini. Tapi dia belajar banyak dari segala ujian, cobaan yang pernah menghantam kehidupannya. Baik itu di dia, atau mungkin juga bisa aja melalui keluarganya, yang pasti itu berefek ke dia juga gitu loh. Dan di sini kalau aku lihat dia belajar banyak, dia berusaha melepaskan traumanya, rasa sakitnya, dan aku rasa dia siap menerima energi yang baru. Transformasi yang sangat baik kalau aku lihat di sini. Karena di sini kamu bisa lihat ada Page of Pentacles ini, ada banyak tunas muncul, daun-daun yang masih muda muncul, berarti dia saat ini sedang mengembangkan harapan-harapannya mengenai kisah cinta dia. Jadi kalaupun sebelumnya dia pernah terhantam situasi takut menikah, takut pacaran, takut membuka hati, aku rasa saat ini dia sedang berusaha menyembuhkan dirinya. Jadi doakan jodoh kamu ini, semoga dia bisa melalui fase penyembuhan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan energi dari doa kamu akan memuluskan langkahnya dia gitu. Pertama itu, dan aku lihat dia membawa banyak kedewasaan dari apa yang sudah dia alami. Memang dia pernah menangis, terluka, terhantam, tapi dia akan bertumbuh lebih indah. Aku lihat di sini, dan itu akan menjadi bekal baik untuk hubungan kamu dan dia, terutama di pernikahan kamu nanti gitu ya. Dan di sini ada Page of Pentacles. Secara fisik aku lihat dia biasa saja so far ya. So far aku lihat dia fisiknya so-so lah, nggak yang cakep banget, tapi nggak yang juga anjlok banget. Jadi so-so lah. Bisa aja dia di sini tipikal yang emang kamu suka, yang aku takut kak kalau terlalu cakep nanti malah gampang selingkuh gitu. Jadi di sini aku rasa dia biasa aja penampilannya, tapi karakter yang dia bawa di sini, dia menghargai proses sudah pasti, mulai menumbuhkan bakat untuk komitmen, setia, bisa mengontrol emosi dengan baik, dan juga aku rasa di sini dia akan sangat menghargai kamu sih. Segala yang sudah kamu dapatkan. Agak nerd kelihatannya. Nerd itu orang yang apa ya, kutu buku, sukanya gadget, yang kayak gitu-gitu. Tipikalnya dia seperti itu. Jadi fokus pada satu hal. Nah, itu dia. The High Priestess, dia di sini sangat menghargai komitmen, dan juga di sini dia melihat calon pasangannya itu gini. Dia melihat kamu sebagai orang yang dia percaya bahwa kamu itu bisa menjaga diri kamu dengan baik. Dari apapun, misalnya dari seks bebas, atau mungkin dia melihat kamu gak suka dugem, kamu gak suka mabok, kamu gak suka foya-foya, pinjam-pinjam duit. Nah, hal seperti itu yang membuat dia, oh aku yakin deh sama dia gitu. Selain bahwa dia mencintai kamu, dia menilai kamu dari hal-hal tersebut. Maka kalau kamu bisa memenuhi kriteria itu, aku rasa dia akan sangat
mengagumi kamu. Dan di sini dia juga melihat kamu sebagai orang yang bisa melihat situasi. Jadi kalau misalnya kamu dan dia lagi di situasi yang santai, casual, ya udah santai aja. Tapi ketika nanti dia membawa kamu ke orang tuanya atau ke acara formal, ya dia melihat kamu bisa membawa situasi dari penampilan, cara bicara seperti itu ke situasi yang memang lebih formal, kayak gitu-gitu sih. Dia cerdas banget, bijak ya, dan memang nggak mau neko-neko, nggak mau aneh-aneh gitu. Dia punya pengendalian diri, jadi mungkin dia berharap kamunya menjaga diri, dia juga menjaga dirinya dengan baik. Intinya kayak gitu. Jadi nggak berharap kamunya baik tapi dia nakal, enggak. Dua-duanya sama-sama baik. Aku lihat di sini, gitu ya. Itu sih. Dan di sini aku rasa dia tipikal orang yang nanti akan membawa banyak hal positif buat kamu. Aku lihat sih seperti itu ya. Terutama karena sebelumnya dia pernah di situasi yang tidak menyenangkan. Sekarang dia belajar bahwa ya dia tangguh dan kuat gitu. Ada Ace of Wands. Di sini bisa aja bahasa cinta dia adalah sentuhan fisik, peluk, gandeng tangan, cium, diusap-usap rambutnya, manjain kamu kayak gitu. Bisa aja dia akan membegitukan kamu atau dia suka dibegitukan. Aku rasa pelukan kamu akan sangat menenangkan dia, terutama kalau dia lagi ada masalah ya. Pelukan kamu, sentuhan lembut kamu, kata-kata manis kamu kayak gitu. Dan di sini dia cukup passionate ya mengenai hal-hal yang 17+ ya. Ya mungkin setelah menikah seperti itu, tapi di sini cintanya banyak banget buat kamu. Aku rasa ambisius. Dia sangat ambisius mengenai banyak hal, mengenai kamu, mengenai pekerjaannya, mengenai kehidupan. Aku rasa seperti itu. Ten of Pentacles, dia orang yang sangat menghargai keluarga, terlepas apapun background keluarga dia. Ya, dia di sini sudah cukup banyak berdamai sih. Kalaupun hubungan dia dengan orang tuanya kurang baik, tapi semakin dia mendewasa, semakin dia mengerti bahwa dia tetap butuh keluarganya. Dan di sini aku lihat suatu saat nanti kalau kalian berdua sudah menikah, dia ingin sekali mempunyai keluarga yang bahagia. Dalam artian akan dia kasih fasilitas keuangan dari hasil kerjanya, komitmen sebagai suami atau istri, komitmen sebagai ayah atau ibu untuk anak-anak kalian nanti kayak gitu. Pingin keluarga yang saling cerita, saling hangat, pertemuan keluarga yang menyenangkan, fun gitu sih. Jadi aminin aja kalau emang kamu juga punya impian seperti itu ya mengenai pernikahan atau keluarga. Aku mau lihat poin-poin lain mengenai kamu dan dia. Ada Queen of Pentacles. Di sini bisa aja kondisinya hadirnya kamu membuat dia itu semangat lagi, optimis lagi mengenai kisah cinta, mengenai harapan-harapan tentang pernikahan. Karena di sini bisa kamu lihat ada banyak bunga-bunga bermekaran, hampir mirip dengan ini, tunas-tunas gitu ya. Jadi aku rasa di sini kamu akan punya banyak hal positif bagi dia. Entah kamu sadar atau tidak, tapi sedikit banyak hadirnya kamu membuat dia positif gitu di sini. Atau sebaliknya, dia di sini akan membantu banyak proses healingnya kamu, pertumbuhan kamu, selesainya kamu dari trauma kayak gitu-gitu. Dan di sini juga akan ada banyak perasaan jatuh cinta. Hatinya dia bermekaran lagi, hati yang sempat dia tutup ketika dia bersama dengan kamu, ada banyak optimisme dan romansa. Makanya di sini mungkin dia di depan orang lain akan terlihat tangguh, kuat, cuek, nggak peduli, tapi bersama dengan kamu kelihatan tuh, ternyata kamu manja ya gitu. Ternyata kamu suka dipeluk, kalau lagi sakit, manja banget kayak gitu-gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Dia bisa menyeimbangkan antara kemampuan dia untuk mandiri, ya, bekerja, nabung, mandiri, nggak mau nyusahin orang lain, disiplin, dan juga energi bahwa dia menyayangi, mencintai, memanjakan, itu bisa menyeimbangkan. Kalau suatu saat nanti dia menjadi orang tua, baik ibu ataupun ayah atau ibu yang sangat hangat, yang sangat memperhatikan anak-anaknya, yang akan memeluk anak-anaknya. Ya sih, di sini apapun yang pernah terjadi di masa lalunya, dia punya harapan ingin membentuk sebuah keluarga. Seperti kartu inilah tergambar gitu. Ada kamu, dia, anak-anak, rumah yang nyaman, keberkahan, pertumbuhan yang indah. Di sini keberkahan dan rezeki yang banyak sekali, romansa kayak gitu. Jadi kalau emang kamu punya harapan seperti itu, aminin aja. Terutama kalau emang kamu sudah ada harapan, aku pingin nikah deh, pingin punya anak. Nah, aku rasa impian kamu dan impian dia bisa ketemu gitu di sini. Setia sih kalau aku lihat di sini, setia banget dia, mengusahakan yang terbaik.
kerja kerasnya untuk siapa? Ya untuk kamu, untuk anak-anak gitu sih. Jadi aminin aja lah, di sini bagus banget energinya. Perfeksionis banget, pinter, cerdas, banyak akalnya, sangat bertanggung jawab. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu akan bisa meminta saran yang banyak dari dia. Aku harus gimana ya? Dia akan ngasih ide begini gitu. Dia adalah orang, aku rasa memang ini bakat lahirnya, atau mungkin dia sudah belajar banyak tentang kehidupan. Makanya aku rasa dia jauh lebih dewasa dibanding kamu, jauh lebih bijak dibandingkan kamu gitu. Walaupun kelihatannya dia dari luar tuh dingin, tapi hatinya hangat kok. Kalau kamu sudah sangat kenal dia, hatinya sangat hangat kayak gitu. Tapi ya itu agak perfeksionis, agak picky, pilih-pilih makanan, pilih-pilih jodoh, pilih-pilih apa kayak gitu sih. Tapi dia baik. Ada The Star. Iya, dia punya banyak optimisme mengenai kehidupan, mengenai kisah cintanya dengan kamu, akan mengusahakan banyak hal. Ya, bagi dia kamulah bintang utamanya. Walaupun di luar sana ada banyak bintang, tapi hanya kamulah bintang tempat di mana dia akan pulang dan menjadi dirinya sendiri gitu di sini. Jadi walaupun dia pernah patah, dia tumbuh lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi sih di sini kelihatnya. Ada King of Cups, yes, wajar sih. Kalaupun sebelumnya ada banyak orang pernah meremehkan dia, tapi dia sangat tangguh, sangat kuat menghadapi itu semua. Walaupun dihantam badai sekuat apa, dia akan stabil lagi, akan selamat. Dan aku rasa di sini dia sekali lagi hatinya hangat. Dia calon ayah yang sangat baik. Dia adalah calon suami yang sangat baik. Ingin memfasilitasi kamu dengan banyak cinta, banyak perhatian, banyak kemanjaan, dan bijaksana sudah pasti seorang raja. Ya, jadi aku rasa di sini berapapun usia dia, cakep sih kalau aku lihat. Antara dia biasa aja atau mungkin di sini cakep lah. Cakep sih kalau aku lihat. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan kriteria yang kamu harapkan mengenai pasangan ya. Lalu poin lain mengenai kisah cinta kamu dan dia. Ada soulmate di sini. Aku rasa kamu akan, ini hampir sama ya energinya, memeluk kamu, ngasih banyak kamu cinta, perubahan-perubahan, bunga-bunga yang bermekaran. Jadi ada koneksi jiwa, kontrak jiwa, takdir mempertemukan kamu dan dia. Jadi mudah-mudahan aja bersama dengan dia kamu merasa hangat, aman, terjaga, penuh dengan cinta gitu. Wajar sih ada banyak cups, intuisi, romantisme, aminin. Ada panggilan cinta. Ya aku rasa dia nanti kalau kalian lagi jauh-jauhan, lagi dinas keluar kota, dia akan banyak kangen sama kamu, pingin ngobrol sama kamu, pingin tahu banyak hal tentang kamu. Jadi aku rasa kalau kamu tipe kalian yang emang suka diperhatikan seperti itu, ya kamu akan happy sih untuk menjadi pasangannya dia. Dan pingin texting terus, video call, sleep call, kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini akan menjadi sebuah kisah cinta yang manis antara kamu dan dia. Lalu kartu selanjutnya, apa sih hal-hal yang membuat dia ini suka sama kamu? Kalau kamu penasaran, aku punya jawabannya di sini. Seseorang sedang merindukan kamu pada saat ini. Jadi, kalaupun di sini kamu belum bertemu dengan dia di sini tiba-tiba kepikiran, kira-kira jodoh aku lagi ngapain ya sekarang? Kira-kira sekarang jodoh aku lagi sibuk apa ya? Sama siapa? Di kota yang mana? Di negara yang mana? Kayak gitu. Jadi, sedang terkoneksi nih energinya antara kamu dan dia. Jadi, kelihatannya memang dia tipe orang yang sering banget kangen ke orang-orang yang dia cintai, yang dia sayang. Terutama di sini kamu gitu ya sebagai pasangannya nanti. Kalau kamu dan dia sudah bertemu ya semakin besar lagi kerinduannya. Kamu selalu menyuarakan kebenaran seperti nafas yang segar untuk orang lain gitu. Dalam artian dia melihat kamu sebagai orang yang jujur, apa adanya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, menjadi diri kamu, tidak pakai topeng, dan intinya kamu jujur mengenai apa yang kamu rasa. Aku sebel sama kamu, nah kamu bilang ke dia. Atau mungkin kalau dia nanya, sayang mau makan apa, kamu langsung nembak kayak, aku mau nasi padang, aku mau nasi goreng gitu. Jadi nggak yang terserah kamu deh, tapi nanti kamunya ngambek gitu, nggak. Jadi kamu tipikal yang ya udah, kamu akan bicara apa adanya kayak gitu. Itu tipikalnya kamu. Kemudian karakter lain tentang dia yang kamu juga harus tahu di sini ya. Iya, dia di sini suka berbagi sama kamu, berbagi cerita, berbagi situasi.
Kalaupun dia lagi capek atau pulang dari luar kota, ih tadi di perjalanan aku begini-begini, rekan kerjaku begini, orang tuaku begini. Jadi dia suka sharing dan dia sangat berharap bahwa kamu juga bisa sharing mengenai hari-hari kamu, apa yang kamu rasa, apa yang kamu khawatirkan. Dia sangat berharap itu. Jadi saling gitu, saling sharing mengenai berbagai hal. Lalu di sini ada fancy. Ada sebagian di sini yang kelihatannya dia suka dengan hidup yang berkecukupan atau mewah ya. Atau mungkin di sini dia kalau beli barang-barang, dia akan memastikan barang tersebut berkualitas, atau mungkin ada mereknya, atau mungkin dia suatu saat memang pingin mengupayakan punya rumah yang nyaman, gaji yang lebih dari cukup. Karena dia tahu aku punya kebutuhan untuk beli barang-barang mewah, atau mungkin dia akan memfasilitasi kamu kalau kamu suka dengan barang-barang yang mewah, perhiasan emas, permata, aminin. Agak pemalu orangnya. Jadi mungkin ini yang membuat kamu agak gemes gitu untuk melihat dia di kesehariannya. Lalu akan aku lihatkan di sini perasaan-perasaan dia tentang kamu ya. I'm sorry, dia tipikal orang yang kalau dia berbuat salah dan dia menyadari kesalahannya, dia akan minta maaf. Karena ada beberapa orang yang dia tahu dia salah tapi nggak pernah mau minta maaf. Jadi aku rasa dia tipikal yang mau minta maaf dan memperbaiki hal-hal yang sekiranya dia bisa perbaiki mengenai kejadian tersebut. Lalu di sini, kamu adalah rumah untukku. Jadi bagi dia, kamu adalah rumah yang sangat nyaman untuk dia pulang, untuk dia menangis, untuk dia mencurahkan segala hal isi hati, pikirannya, kekhawatirannya, impian-impiannya, menjadi dirinya sendiri, nggak pakai topeng gitulah. Jadi dia akan percaya bahwa kamu adalah tempat ternyamannya dia buat apapun itu gitu. Dan aku harap juga kamu menjadikan dia rumah ternyamannya kamu ya. Aku bisa merasakan kamu. Jadi di sini intuisi dia ke kamu cukup kuat ya. Di sini intuisi dia cukup kuat sama kamu. Jadi dia bisa merasakan kamu lagi sedih kah, kamu lagi marah, kamu kecewa sama dia. Dia cukup bisa merasakan di sini. Aku sangat bangga kepada kamu. Jadi di sini kalau kamu punya pencapaian, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, maka dia akan mengapresiasi kamu. Kamu lulus, kamu dapat kerja di mana, naik jabatan, bisa masak, bisa apa, dia akan mengapresiasi bahkan di hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain biasa aja itu mana, tapi bagi dia kamu hebat sayang, kamu luar biasa, sayur asam buatan kamu paling enak sedunia ya, kayak gitu-gitu. Jadi kamu akan termotivasi untuk akan lebih baik lagi gitu untuk dia dan hubungan ini. Dan sekarang aku mau lihatkan dari hal-hal lain ciri-cirinya dia, bisa hobi, pekerjaan atau apapun. Aku akan ambil beberapa kartu di sini. Oke. Bulan Mei bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan pertemuan, penyatuan, pernikahan, bisa. Di sini sangat mungkin dia suka dengan wahana-wahana permainan, roller coaster, atau yang seperti di Dufan, kayak gitulah. Mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan liburan ke tempat-tempat seperti ini. Kemungkinannya ekstrovert ya. Walaupun dia pemalu, tapi ada kemungkinan dia ekstrovert. Dia di sini bisa aja bidang pekerjaannya berhubungan dengan tanaman, atau mungkin dia di sini suka atau hobi untuk punya tanaman yang nanti dia rawat dengan baik seperti itu. Dia suka main game, tapi dalam porsi yang pas, tidak berlebihan. Karena yang aku lihat di sini dia pekerja keras, bertanggung jawab dan pingin punya karir yang bagus. Jadi mungkin game ini hanya sekedar hobi atau pelepas penatnya dia aja ya. Lalu kartu lainnya, di sini bisa aja bidang pekerjaan dia mengharuskan dia kemana-mana bawa laptop, atau mungkin dia tipikal orang yang nggak bisa lepas dari gadget, bisa. Bulan Juli bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Nah ini bulan Juli, jadi mudah-mudahan pertemuan kamu dengan dia nggak lama lagi, atau mungkin bisa menjadi bulan pernikahan juga bisa. Hujan bisa menjadi salah satu momen yang akan terjadi antara kamu dan dia, gitu ya. Di sini bahasa cinta dia kemungkinan ngasih kamu hadiah. Dia cukup romantis di sini. Atau mungkin seperti aku bilang tadi, dia di sini juga bahasa cintanya suka dipeluk, suka dicium gitu ya. Romantis sih kelihatannya memang. Di sini juga bisa aja hobi atau pekerjaan dia berhubungan dengan sesuatu yang tradisional,
entah tarian tradisional atau mungkin di tempat wisata yang hubungannya dengan tradisi, sesuatu yang seperti itu. Atau mungkin dia punya darah biru juga bisa. Lalu di sini untuk zodiak kamu dan dia, Sun, Moon, Rising bisa, ada Scorpio, Aquarius, Libra, Taurus, Gemini, Capricorn. Lalu unsur nama kamu atau dia L, M, T, R, S, C, H, P, O, J, W, F. Lalu unsur tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 20, 17, 21, 13, 23, 26, 25, 31, 19, 27. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Semoga ada banyak afirmasi positif yang nanti akan kamu dapatkan bersama dengan dia. Dan semoga aja memang dia yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini ciri-ciri jodoh kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi, kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, dan khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku akan langsung mulai aja ya. Kartu ketiga, ciri-ciri jodohnya kamu. The Emperor. Ada Strength di sini. Dia bisa aku bilang cakep banget malah ya. Tapi di luar itu bahwa dia di sini membawa energi yang sangat mandiri, sangat tegas. Jadi aku rasa kalau kamu tipikal orang yang masih suka pelin-pelan atau mungkin moody atau mungkin susah dipegang omongannya, dia di sini akan sangat tegas kepada kamu. Kamu maunya apa? Kalau iya ya, kalau enggak. Nah kayak gitu. Tipikal orang yang juga sangat pekerja keras. Aku rasa dia di sini punya bakat lahir membawa energi sukses. Karena emang dia selain pekerja keras, gigih, dan emang punya bakat untuk sukses gitu loh. Jadi aku rasa semua hal yang dipegang dia, potensi suksesnya sangat besar. Lalu di sini dia sangat disiplin, dia nggak suka molor, nggak suka jam karet. Jadi usahakan kalau janjian jam 4, usahakan jam 4 kamu udah siap, kayak gitu-gitu. Dan di sini agak keras kepala, nggak keras kepala juga sih, lebih tepatnya kayak keras mau. Jadi kalau dia sudah memutuskan A, sebisa mungkin A. Nah kayak gitu. Kalau kamu tipikal orang yang memang suka pasangan yang jiwa pemimpinnya kenceng banget, nah kamu akan suka sama dia, karena dia akan sangat memimpin kamu. Dan dia memimpin ini dengan kebaikan hati ya. Jadi bukan dengan otoriter yang pokoknya harus, enggak sih. Dia di sini tahu mana yang nyaman, mana yang baik buat kamu. Tipikalnya kayak gitu. Tapi dia akan membebaskan kamu juga kok untuk kamu berkreasi, untuk bekerja di bidang apa yang kamu mau, seperti itu. Ada kartu Strength di sini. Tipikal jodoh memang, dalam artian kebaikan hati dia akan membuat kamu terpesona. Kebaikan hati kamu juga membuat dia terpesona. Ada kedalaman chemistry yang luar biasa antara kamu dan dia. Pada saat kamu kenal pertama kali sama dia, ada perasaan kayak, kok kayaknya aku udah kenal dia lama ya, kok kayaknya aku bisa membaca pikiran dia, aku bisa membaca isi hati dia walaupun dia nggak bilang. Perasaan apa ini gitu kan? Aku rasa bisa aja hal-hal seperti itu datang di perasaan kamu tentang dia. Bisa aja memang kamu dan dia di sini terhubung dari past life, sekarang bertemu lagi, atau mungkin terhubung soulmate, twin flame, karmic. Mudah-mudahan aja soulmate sih. Dan kelembutan hati masing-masing akan saling bisa menunjukkan cinta masing-masing. Di sini juga bisa aja bahasa cinta dia atau kamu, sentuhan fisik, peluk, cium, gandeng tangan, atau mungkin juga quality time, menghabiskan waktu bersama-sama. Dia sangat baik, sangat perhatian sama kamu. Segala hal, detail-detail kecil tentang kamu dia sangat peduli. Kalau kamu lagi sedih, dia pingin jadi orang pertama yang hadir buat kamu. Kalau kamu terluka, kamu dijahatin orang lain, dia akan jadi orang pertama yang akan membela kamu, seperti itu. Dan kebaikan hatinya luar biasa di sini, nggak cuma buat manusia, ke hewan dia sayang, ke makhluk Tuhan yang lain dia sayang, kayak gitu-gitu. Jadi jangan kaget kalau sebagian dari mereka ini bekerja di bidang sosial. Bukan bekerja sih, bisa aja hobi, ikut organisasi yang berhubungan dengan
kebaikan-kebaikan sosial kayak gitu. Walaupun nggak digaji, tapi bagi dia itu aktualisasi diri gitu sih. The Chariot tipikal yang memang pekerja keras. Kalau aku lihat hubungannya dengan kamu pasti ada bahagianya, pasti ada juga masalah. Kalau aku lihat di sini dia tipikal orang yang tidak lari dari tanggung jawab. Terutama ketika kamu dan dia lagi ada masalah, itu dia kecenderungannya kayak oke, sayang kita lagi ada masalah. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kalau bisa berdua aja gitu. Dia nggak suka drama sih. Dia nggak suka kalau orang lain itu ikut-ikut campur gitu lah di hubungan cinta antara kamu dan dia. Maka kalau memang demikian, usahakan untuk ya udah dibicarakan empat mata gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat dia tipikal yang memang nanti akan jadi pemimpin atau yang akan punya intensitas arah hubungannya mau kemana. Itu lebih dari dia. Dia kayak lebih punya ide, lebih punya motivasi, lebih punya dorongan gitu loh dibanding kamu. Dia tipe yang lebih aktif, mungkin kamu yang lebih pasif gitu sih. Tapi di sini kalau aku lihat dia sayang banget sama kamu. Dia sayang banget sama kamu kalau aku lihat di sini. Itu sih, dan akan membuat kamu merasa aman dan terjaga. Dan dia di sini lebih percaya sama kamu dibandingkan orang lain. Jadi kalaupun orang lain cerita apa tentang kamu ke dia, walaupun negatif, tapi dia lebih percaya dengan apa yang kamu omongin gitu. Four of Wands. Jadi sejak awal kelihatannya nanti dia yang akan jatuh cinta duluan sama kamu. Dan mungkin juga di sini sejak awal, bukan mungkin ya, udah pastinya dia sejak awal tuh sudah membawa energi yakin bahwa kamulah jodoh dia. Di kamu mungkin berbeda atau gimana, tapi dia tuh ada keyakinan bahwa kamulah orang yang selama ini dia tunggu, orang yang pada akhirnya akan dia lamar, akan dia ajak menikah, akan dia ajak dalam suka dan duka, seperti itu sih. Jadi di sini sweet lah, romantis memang intensitasnya kepada kamu. Atau mungkin dia di sini bahasa cintanya ngasih hadiah. Hadiah itu nggak selalu mewah atau mahal, mungkin juga hadiah-hadiah kecil, tapi dia tahu kamu akan suka kalau dikasih hadiah itu gitu. Jadi ya doakan aja. Semoga memang kalau kamu suka tipikal seperti itu, kamu nanti akan happy bersama dengan dia. Dan di sini mengenai hal-hal lain tentang dia ya, ada Five of Pentacles. Aku lihat di sini dia tipikal orang yang tidak suka diabaikan, tidak suka sendirian atau dikucilkan. Makanya kenapa dia sangat nyaman dan menghargai hadirnya kamu, karena bisa jadi, ini nggak semua, bisa aja sebagian dari mereka ini di masa kecil atau masa remajanya pernah punya kondisi yang dia ditinggal, entah sementara atau selamanya, oleh orang yang dia sayang, entah orang tuanya atau siapapun itu, sehingga dia tuh kayak punya trauma gitu loh. Aku nggak suka ditinggalkan, aku nggak suka diabaikan, kayak gitu. Atau mungkin dia punya keluarga yang sangat sibuk, sehingga dia mungkin nggak bisa sering kumpul dengan orang tuanya, seperti itu. Atau apapun lah yang membuat dia nggak suka kalau misalnya dia harus jauh dari kamu, seperti itu. Atau mungkin di sini dia pernah ada di masa dahulu keluarganya itu agak kekurangan gitu di sektor finansial. Makanya di sini kenapa dia ingin sekali mengubah kehidupannya, pengen sukses, pengen berjaya, pengen makmur gitu ya. Ya karena mungkin dia nggak mau mengulangi fase yang sama, terutama nanti ketika dia sudah bersama dengan kamu. Three of Wands. Di sini ada kemungkinan kamu dan dia akan menjalani hubungan cinta jarak jauh, atau mungkin sejak awal kenal itu memang sudah beda kota, beda negara, bisa jadi. Bisa jadi nanti dia yang akan datang ke tempat kamu. Jadi mungkin di sini kalau memang harus menjalani fase ini ya harus banyak prasangka baiknya, percayanya, seperti itu sih di sini. Dia akan banyak sekali kangen sama kamu. Karena pun dia nggak suka diabaikan dan nggak suka sendirian, maka mungkin fase sedang jauh dari kamu ini menjadi fase yang agak menantang gitu buat dia, kayak kangen sama kamu kayak gitu. Dia di sini walaupun pernah di situasi yang tidak menyenangkan, tapi dia di sini sekarang dia di fase yang bahagia, optimis bersama dengan kamu, mengarungi berbagai hal. Dia tahu bahwa dalam sebuah situasi atau kisah cinta pasti akan ada masalah, pasti akan ada ujian, tapi dia di sini lebih pingin merayakan banyak hal bersama dengan kamu. Merayakan di sini nggak cuma sekedar ulang tahun atau anniversary, lebih kepada segala hal yang bisa dia apresiasi mengenai hubungan ini. Dia akan berterima kasih kepada kamu. Kalau ada hal-hal baik yang kamu lakukan di hubungan ini, dia akan
menyatakan itu kepada kamu, makasih ya sayang udah sabar menghadapi aku, udah menemani aku di saat aku sakit, seperti itu. Sih di sini. Dan dia juga berharap agar kamu juga punya optimisme yang sama seperti dia. Jadi sama-sama ayo kita optimis tentang hubungan kita, seperti itu. Ada justice di sini. Dia tipikal orang yang sangat menghargai kesetiaan, kejujuran, keseimbangan juga di sini. Jadi dia ini kalau misalnya udah ngasih perhatian dan cinta yang banyak kepada kamu, yang 10/10, maka dia berharap kamu juga akan memberikan perhatian dan cinta sebanyak itu gitu loh. Karena bagi dia akan sangat membingungkan ketika dia sudah perhatian sama kamu, sudah ngasih segala-galanya buat kamu, tapi kamunya cuek, kamunya dingin, kamunya kabur-kaburan. Itu dia akan, kamu sebenarnya suka nggak sih sama aku? Kamu sebenarnya punya intensitas serius nggak sih ke hubungan ini, kayak gitu. Dan juga kalau kamu ingin jujur ke dia mengenai apapun, mengenai perasaan kamu, mengenai apapun itu, lebih baik jujur daripada dia tahu hal tersebut dari orang lain. Jadi lebih baik kamu jujur walaupun mungkin pahit, dibandingkan dia taunya dari entah siapa itu gitu tentang fakta tersebut. Dan usahakan di sini memang kamu bisa menjaga kepercayaan dia, terutama ketika lagi jauh gitu ya. Jaga kepercayaan dia untuk setia, untuk menjaga diri kamu dengan baik, untuk nggak aneh-aneh gitu loh. Karena ya bagi dia itu sebuah bentuk komitmen hubungan kamu dan dia. Ini kartunya sama ya di Emperor, jadi aku rasa aku nggak terlalu harus banyak menjelaskan bahwa memang dia tipikal orang yang selalu pingin maju, pingin punya kuasa. Kuasa di sini dalam artian punya jabatan yang bagus, yang nanti akan dia capai dengan cara yang baik, aminin. Dia nanti akan bertanggung jawab ke kamu, terutama kalau dia pihak laki-lakinya, mengasih kenyamanan finansial, keamanan fisik, kamu ke anak-anak kayak gitu. Dan di sini dia sangat ingin kamu adalah pasangan yang bisa saling menguatkan gitu loh. Jadi di saat bahagia saling bahagia, di saat salah satu lagi jatuh ya saling menguatkan gitu ya. Namanya pasangan, apalagi berjodoh, seperti itu sih. Memang agak keras hati, keras mau, tapi bagi dia semakin kamu mendukung usaha dia untuk karir atau keuangan atau kisah cinta kamu dan dia, semakin dia akan ngasih yang lebih baik lagi buat kamu. Aku lihat seperti itu, bertanggung jawab banget sih energi dia. Hal lain mengenai kisah kamu dan sudah love. Jadi di sini memang kemungkinannya bahasa cintanya sentuhan fisik sih. Cium, peluk, sayang-sayangan, pegangan tangan, kayak gitu. Unconditional love atau cinta tanpa syarat. Mencintai diri sendiri dalam artian gini, untuk kamu bisa menarik energi dia, cintai dulu diri kamu, supaya nanti dia tahu gimana caranya mencintai kamu. Ada gairah di sini nggak cuma sekedar gairah seksual, tapi juga gairah untuk saling berjuang, saling berkorban, kompromi, komitmen, dan juga berjuang dalam hal lainnya. Aku rasa seperti itu sih di sini ya. Jadi cukup inilah intens gitu hubungan kamu dan dia. Chill, ada masanya kamu dan dia intens, ada masanya juga ya di bawah santai, di bawah tenang, nyaman. Dan di sini dia menghargai proses ya, percaya dengan prosesnya, hidup di masa sekarang. Jadi tipikal dia ini tidak terlalu suka atau dia sangat tidak nyaman kalau misalnya kamu mengungkit-ungkit kejadian atau kesalahan di masa lalu. Karena tipikal dia ini tipikal yang mau mempelajari kesalahan gitu loh. Jadi bagi dia nggak adil kalau kesalahan dia yang hari ini dikait-kaitkan dengan masa lalu gitu. Jadi ya kalau lagi berantem pun dia fokus, masalah kita apa, kesalahanku apa di saat ini. Jangan jadi guru sejarah gitu loh yang mengulang-ulang sejarah di masa lalu. Karena bagi dia ya fokus pada apa yang diperjuangkan sekarang, seperti itu. Dan santai sih memang hubungan kamu dan dia, lebih ke santai, relax gitu. Nggak terbawa-bawa hubungan orang lain, dalam artian kalian berdua akan fokus di hubungan kalian berdua. Jadi nggak membanding-bandingkan, pasangan itu sudah beli mobil, sudah beli rumah, kita kapan gitu, nggak. Jadi ya udah menikmati momennya aja berdua, kalian berdua kayak gitu. Ini alasan kenapa dia mencintai kamu atau mungkin memilih kamu sebagai jodohnya ya. Kamu itu sangat menarik, seperti magnet yang menarik energi dia untuk tertarik sama kamu gitu loh. Dan di sini kalaupun seperti apapun fisik kamu di sini memang punya bakat lahir
gampang menarik perhatian. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke sebuah ruangan, orang-orang di ruangan itu noleh ke kamu dengan sendirinya. Jadi aura kamu cukup kuat di sini, menarik perhatian dalam hal yang positif ya, seperti itu. Dan itu juga menjadi hal kenapa dia tertarik sama kamu. Kamu punya senyum yang sangat menawan, kamu punya senyum yang sangat indah, yang bagi dia bisa menghangatkan hati yang paling dingin kayak gitu. Jadi walaupun mungkin dia cuek, kelihatan gak peduli, tapi sebenarnya dia sangat menyukai senyum kamu yang bisa menghangatkan hatinya. Lalu di sini karakter lain tentang dia yang kamu harus tahu ya. Ya, dia sangat peduli. Dia sangat peduli dengan kamu, dengan nanti anak-anak kalian, dengan lingkungan, dengan hewan-hewan, dengan orang-orang yang tidak berpunya. Dia punya kebaikan hati, bakat lahirnya dia kebaikan hati sih. Kalau kulihat di sini ada ketenangan hati, dia tenang, damai, nggak kebanyakan drama, nggak suka drama juga. Jadi kalau lagi ada masalah, ya selesaikan berdua dengan kepala dingin. Nggak perlu sampai drama, bawa-bawa keluarga, bawa-bawa sosial media gitu loh. Karena bagi dia ya ketenangan akan membuat kita menyelesaikan masalah kayak gitu. Dia fokus ya, kalau udah fokus maka dia akan fokus. Kalau udah fokus dia susah diganggu. Jadi kalau dia lagi kerja, fokus menghadapi laptop atau pekerjaannya, maka tolong jangan diganggu gitu loh. Nanti kalau sudah waktunya selesai kerja, dia akan ke kamu kok, sayang-sayangan, manjain kamu kayak gitu. Jadi itu. Lalu di sini ada beberapa perasaan-perasaan dia tentang kamu. Aku tidak menganggap kamu serius di awal. Jadi di sini di awal-awal ketemu dia tuh menganggap kamu biasa aja. Biasa aja, tapi semakin kalian berdua banyak ngobrol, banyak terlibat proyek bersama, sering ketemu, intens, semakin dia melihat kamu tuh unik, kamu berbeda dengan yang lain, dan dia semakin jatuh cinta sama kamu. Jadi mungkin ini bukan jatuh cinta di pandangan pertama dari sisi dia, tapi semakin lama dia semakin serius gitu loh sama kamu. Kamu tuh berbeda ya. Bagi dia bisa melihat bahwa kamu itu unik dengan caranya kamu, mungkin cara bicara, cara pandang tentang kehidupan, atau mungkin hal-hal unik yang menurut kamu, ih aku ini aneh gak sih, aku ini bakal ada yang suka gak ya, ada dia. Jadi jangan merasa perbedaan kamu itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi ini poin plus yang justru akan membuat dia jatuh cinta sama kamu. Kemudian aku melihat kamu dimanapun aku pergi. Jadi di sini ketika dia udah sangat jatuh cinta sama kamu, dia tuh sering melihat kamu dalam artian kamu lagi ngapain ya, oh aku ke toko buku ini, kamu suka buku ini, aku inget sama kamu gitu. Atau mungkin dia lagi di luar kota, tiba-tiba ke toko es krim, dia tahu oh kamu sukanya es krim rasa ini gitu loh. Jadi dia tahu banyak hal tentang kamu dan dia akan meletakkan itu di berbagai hal tempat yang dia tuju gitu. Aku merasa sepertinya aku kenal dengan kamu di seluruh kehidupanku. Jadi seperti aku bilang tadi, kemungkinannya kamu dan dia memang ada koneksi secara spiritual, atau di past life pernah bertemu dan reinkarnasi bertemu lagi di kehidupan sekarang. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi ya seperti itulah. Jadi kenapa sejak awal tuh ada chemistry dan perasaan dorongan, kok kayaknya aku kenal ya sama kamu. Nah itu nggak cuma kamu yang merasakan, dia juga merasakan hal yang sama. Dan poin lain aku akan lihat dari ciri-ciri lain tentang dia, bisa hobi atau hal-hal lainnya. Aku akan ambil beberapa kartu. Ada kopi, bisa aja pekerjaan dia berhubungan dengan kopi, atau dia punya cafe, atau dia suka dengan kopi, barista, dan yang seperti itu. Di sini dia tipikal orang yang punya public speaking yang sangat bagus. Dia juga di sini punya jiwa pemimpin yang sangat bagus. Jadi emang tipikal jiwa pemimpin ya. Lalu di sini dia bisa punya teman dari berbagai latar belakang, warna kulit. Dia menilai orang lain dari kebaikan hati. Bukan berapa kayanya, agamanya apa, enggak, tapi dari kebaikan hati. Emang baik sih jodoh kamu ini ya, jaga dia baik-baik ya. Di sini ada fotografi, bisa aja bidang pekerjaan dia atau hobi dia berhubungan dengan foto, atau dia jago editing foto, sesuatu yang berhubungan dengan foto. Dia suka manga atau komik-komik Jepang, atau mungkin juga komik dari negara lain, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan cerita bergambar ya. Lalu poin lainnya aku nggak lihat.
hubungan ini sangat berdampak atau nanti tujuannya memang pernikahan. Sejak awal seperti ku jelaskan tadi, dia memang sudah intens banget buat kamu nih jodoh aku gitu, dan mudah-mudahan memang berjodoh sampai ke pernikahan dan seterusnya gitu ya. Dia memang sangat berjuang di keuangan, terutama kalau dia pernah datang dari keluarga yang gak berpunya, dulu susah makan, susah sekolah. Nah sekarang dia benar-benar mengusahakan gimana caranya dengan cara yang baik untuk meningkatkan kualitas perekonomiannya. Jadi dengan bekerja keras, bertanggung jawab, bukan dengan pinjol, bukan dengan judi, dengan cara yang baik. Dia di sini suka makan ya, tipikal yang nggak pilih-pilih makanan. Kalau kamu suka masak, dia akan sangat menyukai masakan kamu apapun itu. Lalu 2 kartu lainnya, 2 kartu belum, kayaknya satu lagi. Dia casual, dia tipikal yang lebih suka pakai baju-baju casual ya sehari-harinya. Dia juga memperhatikan bumi, buang sampah di tempat, atau mungkin juga aktivitas lingkungan, atau mungkin dia mulai membatasi penggunaan botol-botol plastik kemana-mana, bawa tumbler kayak gitu juga bisa. Lalu di sini ada zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Leo, Virgo, Cancer, Sagittarius, Pisces atau Aries. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia bisa D, Z, A, L, U, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu. E, Y, T, H, P, N. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 30, 16, 31, 5, 12, 25, 14, 9, 22, dan 8. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Semoga ada banyak afirmasi positif yang nanti akan hadir di hidup kamu bersamaan dengan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.